Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iswan Bae. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana channel saya yaitu Iswan Bae ini lolos ataupun lulus monetisasi YouTube. Nah, ya, seperti apa bentuknya? Simaklah tayangan berikut ini. Baik sobat-sobat channel Iswan Bae, alhamdulillah channel Iswan Bae pada kesempatan kali ini berhasil lulus monetisasi YouTube ya. Prosesnya sih tidak begitu lama, alhamdulillah cepat ya. Tanggal 11 Desember ketika sudah mencapai 4.000 jam tayang, ketika sudah mencapai 1.000 subscriber ya. Subuh tanggal 11 Desember saya mengajukan monetisasi ya sekitar pukul 5.30 dan alhamdulillah malamnya pukul 21.30 saya dapat notifikasi berupa email dari pihak YouTube bahwa channel saya yaitu Iswan Bae berhasil lulus ya program YouTube Partner ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini bagi para YouTuber semula, bagi para YouTuber pemula ya, saya akan berbagi bagaimana sih perjalanan channel Iswan Bae pada kesempatan kali ini. Nah, channel Iswan Bae ini sebenarnya di awalnya saya membuat channel YouTube ini awalnya iseng-iseng ya, sekedar hobi, upload tanpa proses editing ya. Nah, tanpa ada sekedar untuk dokumentasi pribadi pada mulanya seperti itu. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu ya, kita banyak mendengar kesuksesan rekan-rekan sekalian ya, teman-teman saya sukses di YouTube. Nah, saya mencoba nih menggali ilmu per YouTubean ya. Jadi selama ini YouTube ini punya aturan tersendiri ya, jadi kita tidak bisa misalnya asal main upload seperti itu kan. Memang ada sih yang berhasil 1-2, tapi perbandingannya sangat sedikit ya kan, sangat kecil itu dibandingkan dengan kita memang benar-benar terarah untuk mengupload konten tertentu. Dari situlah saya pelajari ya apa saja peraturan di YouTube, bagaimana caranya kita bisa lulus monetisasi ya. Ternyata banyak sekali rekan-rekan saya ya yang tertunda ataupun misalnya kurang persyaratan umumnya ya, berupa 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang ya. Ingat, 4.000 jam tayang bukan 4.000 views, itu beda ya. Jadi jam tayang ya, jam tonton publik. Nah, kalau channel kita di privasi ataupun videonya dihapus ya tidak bisa masuk kan, seperti itu di jam tontonnya. Baik, hal-hal yang saya lakukan ya, yang pertama yaitu ya saya pelajari ya kan tadi bagaimana ketentuannya segala macam ya. Saya banyak ibaratnya berliterasi lah terlebih dahulu ya, bagaimana aturan-aturan itu agar sesuai dengan ketentuan YouTube dan segala macamnya. Jadi intinya baca dulu apa saja ketentuannya. Oke, yang kedua yaitu ya setelah kita menggali, kita mulai belajar ya kan, bagaimana cara membuat konten ya kan, bagaimana cara editing sederhana ya, agar tampilan lebih menarik seperti itu. Jadi sederhana sajalah. Model saya pun hanya sekedar HP, handphone ya, dan juga agar lebih stabil biasa saya gunakan tripod ya. Kalau menggunakan tangan untuk perekaman biasanya tripod. Nah, selanjutnya saya juga masuk ke komunitas YouTuber ya, baik itu komunitas daerah ya kan, baik itu komunitas profesi maupun komunitas hobi. Saya masuk di sana karena terkadang ya, sering bukan terkadang ya, rekan-rekan YouTuber itu berbagi informasi ya kan, berbagi pengetahuan seputar dunia per-YouTubean ya. Yang unik sekali, saya sering melakukan sub for sub dan alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah aman sub for sub ya. Maksudnya di sini YouTube ya tidak membatasi rekan-rekan semua dilarang sub for sub. Buktinya channel saya alhamdulillah bisa ya. Karena kalau kita tergabung di komunitas tidak melakukan sub for sub ya tentunya channel kita sepi. Ya kan? Ya tentunya juga
rekan-rekan kita yang nggak mau ya kan menonton video kita, ya kan seperti itu. Nah, terus lagi konten-konten kita itu harus ori, maksudnya asli karya kita, jangan ada yang reupload. Banyak komunitas yang saya perhatikan mereka berulang kali ditolak oleh YouTube ya karena mereka melakukan reupload kan hak cipta. Memang enak sih reupload itu kan, kita mengambil video dari mana-mana ya kan, kita pasang di channel kita, tapi ini ternyata sangat fatal ya, karena YouTube tidak mau ya ada yang melanggar kebijakannya. Makanya yang hati-hati benar masalah hak cipta ini. Gunakan video seoriginal mungkin, seasli mungkin ya kan, dan itu adalah karya rekan-rekan sendiri. Ya, nggak apa-apa pakai handphone juga nggak masalah, yang penting original ya. Kalau proses editing segala macam nanti seiring berjalannya waktu itu rekan-rekan semua pasti bisa edit, yang menambahkan misalnya aksesoris, menambahkan badge, menambahkan teks, itu seiring berjalannya waktu insya Allah rekan-rekan semua bisa. Yang terpenting kontennya itu asli ya, tidak re-upload. Nah, backsound ini juga saya sering ya, ternyata ketika saya mengambil ternyata kena klaim. Nah, itu langsung saya hapus ya. Sebelum masa peninjauan oleh tim YouTube. Jadi konten-konten mana yang re-upload, konten-konten mana yang kena klaim hak cipta, itu saya hapus. Nah, kalau konten yang hak cipta itu kan bisa kita trim atau kita potong aja ya, kita potong ya kan bagian-bagian tertentu saja. Biasanya di YouTube Studio itu ada misalnya dari menit sekian sampai menit sekian itu ternyata terdeteksi dengan klaim hak cipta. Itu kita potong aja. Jadi tidak semua video kita hapus, hanya bagian tertentu yang diklaim oleh pihak kedua ataupun ketiga ya, yang mencari konten kita. Nah, seperti itu. Kalau untuk backsound itu gunakan musik-musik yang berada di YouTube Studio karena itu murni free ya, murni free dan juga bebas hak cipta. Ya, resikonya kalau kita misalnya ngambil di luar YouTube itu kena klaim ya, segala macam ya, dan gagal monetisasi. Nah, terus lagi apa ya? Ya misalnya selain Shop for Shop ya, saya juga promosi di berbagai media sosial yang saya punya ya, baik itu di Facebook, Instagram ya, WhatsApp, maupun saya promosikan ke rekan-rekan sekalian ya. Nah, terkadang itu subscriber itu biasa naik turun ya. Kenapa biasa naik turun ya? Terkadang mereka itu stop tanpa menonton video kita. Nah, itu akan dideteksi spam oleh pihak YouTube. Jadi, sebelum kita mensubscribe channel rekan kita pastikan dulu nonton videonya minimal 2 menit agar aman ya. Jadi jangan asal subscribe itu nanti terdeteksi spam dan akan dihapus dari subscriber kita oleh channel YouTube. Dan juga pengalaman lainnya yang sangat berkesan ialah ketika saya mengupload kegiatan tertentu. Nah, misalnya kegiatan kesenian daerah, nah itu saya upload ya kan sebisa mungkin, dan alhamdulillah dari sanalah viewer saya meningkat, dari sanalah subscriber saya meningkat ya, seperti itu ya. Jadi misalnya ada event tertentu atau pertunjukan tertentu ya nggak apa-apa kita mengupload ya, hitung-hitung kita dapat konten gratis seperti itu kan, hanya bermodalkan kuota saja untuk mengupload. Nah, tapi kalau pakai wifi itu gratis kita mengupload ya. Misalnya ada event apa nih, misalnya ada event-event tertentu. Nah, tapi saya belum pernah sih mengupload video-video misalnya live music, belum pernah, karena dikhawatirkan kalau misalnya live music nasional ya tentunya yang bersekup nasional itu dikhawatirkan terkena klaim hak cipta. Tapi kalau misalnya musik lokal maupun kedaerahan itu sebagian besar rekan-rekan saya lulus gitu, tidak terdeteksi klaim hak cipta. Jadi saran saya apabila ada event tertentu misalnya kebudayaan, tentang kesenian, tentang profesi, upload saja ya. Karena pasti ada yang nonton. Nah, jadi saran saya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini gak apa-apa kita campur dulu ya, karena untuk minimal ini, karena memang saya pantau yang misalnya sesuai tema itu memang agak susah ya, agak lama sekali, harus konsisten. Nah, jadi
kalau menurut pengalaman saya, kita nggak apa-apa campur dulu, kita penuhi dulu jam tayang, itu yang paling sulit ya. Kalau subscriber itu mudah, jam tayang yang susah. Karena misalnya nih saya konten asli, misalnya konten saya matematika, sangat sulit untuk mencari orang yang mau nonton dari awal sampai akhir konten tentang matematika, sangat sulit ya. Atau misalnya konten tentang apa, tentang pelajaran, nah itu sangat sulit. Jadi kita akalinya nggak apa-apa sebelum mencapai untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita kejar dulu kan, mana kira-kira yang lagi viral, mana yang viral ya. Nanti setelah ditinjau ulang sama pihak YouTube, lulus monetisasi, barulah kita pikirkan langkah selanjutnya. Memang sebaiknya sih dari awal itu kita sesuai dengan tema ya, lebih spesifik. Tapi ya resikonya ya kita harus bersabar, dan juga kita harus bersaing dengan channel-channel lain yang sudah lebih mapan, sudah lebih berpengalaman. Nah itu menurut saya sih sangat susah ya. Jadi nggak apa-apa lah kita sekali-sekali melenceng sedikit, asalkan nggak terlalu melenceng jauh. Misalkan konten saya ini berbasiskan tentang pendidikan dan matematika. Nah kalau tentang seniman, itu kan berarti masih nyambung kan, seperti itu. Atau misalkan tentang lagu-lagu pendidikan, itu masih nyambung kan, walaupun agak sedikit melebar ya. Tapi usahakan benar, jangan sampai terlalu melebar dari tema utama pihak channel kita. Karena ternyata saya dapat informasi dari rekan-rekan semua, ada beberapa yang ditolak monetisasi karena keluar dari jalur tema kan. Misalnya temanya apa ya kan, misalnya tema dia tentang kesehatan ya kan, diupload semua video tentang kesehatan, sekalinya dia upload tentang musik. Ternyata yang paling viral itu musik, paling tinggi watch time-nya, itu bisa dibatalkan ya. Jadi misalnya kesehatan, misalnya sedikit lah kita merempet ke olahraga, nah yang digemari itu nggak apa-apa ya. Ya asalkan kita jangan jauh benar, misalnya dari kesehatan tadi ya kan, kita merempet ke skill, itu sangat jauh dari ya. Semua untuk masalah kira-kira pakai alat yang kenapa belum kita bisa menggunakan ini pakai aplikasi juga kan. Kalau editingnya saya bisa kalau HP pakai ini semua. Kalau rekam itu pakai aplikasi semua ada di dulu kita menggunakan alat itu karena kita bukan kira-kira pengalaman saya bagaimana channel saya Iswan Bay ini lulus monetisasi ya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di channel dan tayangan saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iswan Bay karena itu akan sangat membantu semangat kreator channel. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam sukses.